echoes of our last chance. Walls whisper secrets told in sighs. Love's last breath before dying. Cak. Iya mas. Lu kalau udah kelar pulang aja. Siap mas. Sama materi yang tadi gue kirim, kalau bisa kerjain ya. Baik mas. Sekalian tambahin captionnya. Siap mas. Nanti malam gue tunggu. Siap mas. Aman. Falling tears like broken strings, drowning in forsaken dreams. Heartbeats echo in the void, left of love that's been destroyed. Gue masuk ya. Astaga, main masuk aja lo kayak maling. Daripada gue panggil lu gak nyaut, nyuruh nemu aja. Yes, masih ada nyisa gue. Lu lagi ngapain? Kerjanya apa nugas? Usir aja kayak nih bocah. Ganggu banget. Kenapa sih? Enggak. Gua lagi pikirin aja. Mikir apa? Mikir duit. Mikirin hidup. Iya sama lagi. Lu suruh bokap gue buat nyari kerjaan tetap. Kata bokap, laki-laki itu harus jadi tulang punggung keluarga. Emang bantuin bokap tuh gak cukup? Menurut lo? Ada kacita. Berangkat kerja ya kak? Ngapain lu di sini? Pulang sana. Kata bapak lu toko om tadi rame, dia minta tolong. Nah ya lo, orang juga baru duduk. Nah, semangat yo. Ayo lo. Nggak berangkat kerja kak? Tunggu temen gue jemput. Hmm. Bos lo tuh siapa sih namanya? Guntur Mahardika bukan sih? Iya. Kok tahu? Iya, dia tuh ternyata teman SMA gua. Cuman ya sekarang udah nggak deket lagi sih. Cuma tahu nama doang. Dulu tuh dia tuh kayak pendiam gitu. Nggak tahu sih kalau sekarang. Oh. Gue udah dijemput kayaknya. Gue balik pagi ya. Oh, yes. Hati-hati ya lo. Ya, duluan. Udahlah, chat aja lah bos lu. Orang miskin mah gak usah so gengsi. Obat lu aja mahal. Berisik. Apa susahnya sih dengerin gua? Ya udah mau habis. Kasian banget harus hemat-hemat. Udahlah, gak usah diminum. Buat apa sih? Lu dengerin aja aturan opini-opini gua tentang diri lu yang bodoh.
Yo, lu jangan bilang ke Cinta ya. Sebenarnya beasiswa gue hampir cabut yo. Serius lo? Kok bisa? Gue banyak tugas yang telat. Gue nggak bisa ngebagi waktu gue yo. Ra, lo kok ada masalah cerita ke temen lo, Ra? Gue tahu lu punya banyak masalah, tapi bukan berarti lu bisa diem gitu aja. Kasian banget sih sahabat lo. Ntar juga lama-lama lu ditinggal. Enggak. Lu nggak mau cerita sama gue? Hah? Enggak gitu. Lagian ya, Ra, gue mah kerja, bukan kuliah. Jadi gue nggak terlalu paham bagian beasiswa itu. Gimana ya? Gue takut kalau Kasinta sampai tahu. Kalau Kasinta tahu pasti gue bakalan dimarahin. Tahu sendiri kan Kasinta kalau udah marah kayak gimana. Ya, gue sih yakin ya, Kak Cinta tuh nggak akan marah sama lu kalau lu jujur sama Kak Cinta. Ya tapi kan malu yo. Kasinta kan tuh perempuan. Yang dimana gue laki-laki tuh harusnya bantuin dia, bukan malah ngerepotin Kak Cinta. Kan jadi nggak enak. Ya, mau gimana ya, Ra? Kondisinya juga udah begini, nggak ada yang bisa kita lakuin lagi. Yo. Sebenarnya lu masih kangen gak sih sama Dirga? Masih. Tapi gue udah ikhlas kok. Andai aja waktu itu gue ada buat dia. Ya mau gimana, Ra? Ini keputusannya Dirga. Dia tuh udah capek. Dan itu juga bukan salah siapa-siapa. Nggak tahu kenapa gue ngerasa gue kayak ninggalin dia. Gue ngerti. Tapi mau gimana? Lu mau berputar-putar terus dirasa bersalah itu? Gue cuma pengen cerita yo. Gue tuh sebenarnya capek tau nggak? Lihat lu nyiksa diri lu sendiri dengan bertahan dengan rasa bersalah itu. Gue tuh udah capek ngeliatnya tau nggak? Terus lu mau ninggalin gue juga? Aduh, Cakra. Gue gak ninggalin. Tapi gue gak mau duduk di tempat yang sama. Jangan cerita yang ulang-ulang. Gue tuh capek juga. Lu nggak kerja Kak? Ngelimburin diri. Capek. Capek kenapa Kak? Ya gitulah kerja jadi bartender. Pergi malam, pulang pagi. Gaji juga kecil. Gila gue lama-lama. Gue gak sengaja liat email lu yang soal beasiswa. Emangnya capek kuliah sambil kerja? Nggak gitu Kak. Jujur gue gak bisa Ra kalau harus biayain lu kuliah. Rumah peninggalan ini aja tuh udah berat. Gue nggak pernah minta bayarin kuliah. Ya udah, bayar sendiri aja kuliah lu kalau beasiswa lu putus. Tadi lu bentar.
Gue mau ngomong. Ini apaan? Lu dapet dari mana? Kalau minjem charger gue, ya gue cari lah di kamar lo. Tuh apaan emang? Narkoba lu ya? Enggak lah, gila lu ya. Ya terus apaan? Bentukan aja kayak gini. Emang gue bego? Nah lo kasih tahu tuh kakak lo biar dia peduli. Diem. Lu nyuruh gue diem? Apaan sih? Gua nggak ngomong sama lu. Gila lu ya? Wih, disangka gila. Yang gila lo atau kakak lo? Cakra, gue ngomong sama lu. Iya, gua udah gila. Itu obat antidepresan. Itu yang bikin gua waras. Berani lu teriak ke gue? Udahlah kak, lu tuh nggak ngerti apa-apa. Semenjak orang tua kita udah meninggal, gua tuh nggak punya siapa-siapa. Kalau gue mah cukup buat lu. Lu mati aja sana. Mati kayak gitu sama bapak. Men. Ya ilah. Gue duluan. Ya kalau perlu duluan, gue duluan lah. Ya gue dulu. Lo pada pas masih kecil inget gak sih? Kita sering banget tuh main palon-palonan di depan gang. Oh, inget ya. Yang lu ngambekan mulu setiap jadi penjahat. Iya. Iyalah, masa lu lupa sih? Iya, ujung-ujungnya gue juga yang jadi penjahat. Kalau pikir-pikir lagi, mimpi kita pas kecil tuh simpel banget gak sih? Iya sih, sebel banget. Tapi lu pada masih ngejar cita-cita pas SMP gak sih? Kalau gua sih masih ya, gua masih mau jadi animator. Emang kenapa, Dir? Entah kenapa gue ngerasa kalau gue kayak udah gak mungkin jadi penulis sih. Dir, jangan begitu. Tulisan lu tuh bagus sebenarnya. Kayak apa ya? Puisi lu tuh bagus banget. Walaupun gue gak ngerti sih maksudnya tuh gimana. Langitnya lagi bagus tuh. Atas yuk. Ayo deh. Lah, lu serius pada mau ke atas? Lu serius? Woi, Dirga, Gio, turun apa? Takut gua. Duh, gue tiba-tiba kebelet deh. Gue bawa dulu ya. Ya udah sono. Dirga, turun, takut gua. Udah sini, nggak usah takut. Biar nanti lu ngerti, Ra. Ngerti apa? Kadang berdiri di pinggir tuh rasanya tenang. Kayak semua hal kelihatan jelas di sini. Tapi semua hal di sini tuh nggak bisa ngeliat diri gua. Bocak mana lu anjing? Ayo mabar sama gua. Iya. Sabar. Mau login dulu. Sabar dulu kali. Sabar apa? Gua mau login ini, bentar. Masuk aja. HP lu di silent ya? Hah? Enggak. Gua lagi teleponan sama Bagas. Ini bokapnya Dirga ngechat gua. Dia nanyain, Dirga lagi sama lu nggak? Soalnya si Gio sih bilangnya dia lagi nggak sama Dirga. Loh, baru kemarin gua ketemu Dirga. Lu mau kemana, Cakra?
Sorry ya. Enggak, gue yang salah. Harusnya dari awal gue jujur kalau gue Lu tuh punya penyakit DID. Harusnya lu bilang. Lu tahu dari mana, Kak? Sebenarnya gue nemu surat rujukan di tas lu waktu gue nyari charger gue. Cuma ya tadi gue keburu emosi aja. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngerti soal hal ini, tapi gue mau coba ngerti. Lu bisa kok ceritain pelan-pelan aja ke gue. Dan jangan lupa, lu juga harus cerita ke Gio soal ini. Dia emang ngeselin sih, tapi dia yang paling sering ada buat lu. Iya. Lu kan tahu ya. Nah, tuh dia. 1, 2, dan 3. Anjir lo, curang. Driver 3 kali, apaan? Curang. Kali gue curang, nggak ada trik kamus gue. Ah elah. Oke aja lo. Cak, itu kalau cerita balik sama siapa, Cir? Lah, itu kan bos gua, Mas Guntur. Plot twist banget hidup lu. Nih Mas Guntur, ada karyawan Mas Guntur juga nih yang tinggal di sini. Cakra, maaf ya, gue disuruh mampir dulu ke sini sama Cinta. Iya Mas Guntur. Nih, gue juga bawa makanan nih. Wait ya. Selebrasi karena gue dapet kerjaan baru. Asik. Aduh. Ini kerjaan baru. Acara baru kapan sih, Kak? Ya, Aduh. Bacot, gue pulang nih teman-teman. Aduh. Gitu. Ada lawannya enggak? Jadi apa?
Hari ini, detik ini juga, gue buang semua abu dari masa lalu. Bukan berarti gue lupain semuanya atau ngehapus semuanya. Gue tetap ingat hal-hal baik yang pernah ada, tapi gue juga gak mau pura-pura lupa sama hal-hal buruknya. Bedanya sekarang, gue gak biarin itu ngehantuin gue lagi. Gue gak mau satu kejadian bikin gue buta sama hal-hal lain di hidup. Justru gue mau dari situ, gue belajar buat lebih terbuka. Walaupun gak gampang, gue bakal terus berproses. Karena gue yakin, hidup gue gak berhenti cuma karena satu kejadian.